pagi, Bapak Saudara sekalian. Selamat pagi. Wah, gitu dong. Semangat ya. Kita bersama-sama menyembah memuliakan Tuhan yang baik, yang setia hingga hari ini. Nah, saudara tadi di belakang ya, Lesaroni godain saya. Pak Eli pakai mic enggak ya? Bisa pakai mic dong, masa enggak pakai mic? Katanya suaranya Pak Eli itu sudah kenceng. Ya. Saudara, tapi sebenarnya yang jauh lebih penting kita pakai mic atau enggak pakai mic, pakai apa instrumen macam-macam saudara. Tapi yang sangat penting sesungguhnya Tuhan pakai kita. Ada amin? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teringat dengan sebuah pernyataan yang manis dari seorang yang bernama George Muller. Dia adalah seorang founder panti asuhan yang ada di Bristol, Inggris itu saudara-saudara. Dia pernah mengatakan satu kalimat yang sangat indah sekali saudara-saudara. Dia mengatakan begini, semakin sedikit kita di dalam membaca akan firman Tuhan, maka akan semakin sedikit pula kita di dalam menginginkan untuk membacanya. Semakin sedikit kita berdoa, maka semakin sedikit pula kita menginginkan untuk berdoa. Mungkin makanya muncul istilah KDRT itu ya saudara ya. Tahu ya KDRT ya? Kurang doa jadi ribut terus gitu ya. Nah saudara, mungkin ini juga sama dengan kita ini saudara ya, yang hari ini sedang berkumpul di sini ya. Semakin sedikit kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, semakin sedikit kita mendengarkan khotbah, maka ada kemungkinan pula saudara, semakin sedikit pula kita merindu ataupun menginginkan merenungkan ataupun mendengarkan khotbah. Nah itu sebabnya saudara-saudara, kita sudah berbulan-bulan hingga hari ini mendengarkan khotbah. Dan ini bulan Oktober, kita sudah berarti memasuki akan 4 kali khotbah per 23 Oktober ini saudara-saudara. Dan saya mau katakan, kita sedang berada pada jalur yang benar. Ya, semoga dengan kita semakin banyak mendengarkan khotbah, semakin banyak mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, itu yang akan merangsang kita untuk boleh semakin lebih lagi saudara-saudara di dalam merindukannya dari waktu ke waktu di semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan tentu saja goalnya adalah bukan hanya sekedar mendengar saudara-saudara, tetapi pada akhirnya kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Ada amin? Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami semua supaya kami dapat memberikan akan konsentrasi terbaik kami. Kami bisa menyerap dengan baik sekali oleh pertolongan Roh Kudus. Sehingga ketika kami pulang, kami akan sungguh menghidupi firman. Kami menjadi saksi-saksi firman Tuhan yang setia. Karena itu Tuhan, kami serahkan untuk seluruh penyampaian renungan ini. Dari awal hingga selesai. Bimbing kami Bapa, sebab tanpa bimbingan-Mu kami bisa saja kemudian tidak fokus meskipun kami sedang menatap dan mengarah kepada pengkhotbah. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan ini, atur seluruh pembicaraannya supaya yang disampaikan semata-mata kehendak yang mulia dari-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Saya mengundang kita berdiri, kita akan membaca 2 teks saudara-saudara yang terdapat di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, lalu Roma 3:23-24. Wah, ini ayat-ayat yang famous saudara ya. Kita mulai dari yang pertama saudara. Yesaya 64 ayat yang ke-6. 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami
seperti daun dilenyapkan oleh angin. Lalu Roma 3:23 hingga 24, 2:3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Sungguh berbahagia kalau kita terus mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sepanjang kehidupan kita hingga hari ini, saudara-saudara, maka saudara-saudara kita bisa katakan sebenarnya ada begitu banyak orang, saudara-saudara, yang telah berjasa atas kehidupan kita. Sepanjang hidup kita, saudara, hingga hari ini ada banyak orang-orang yang sebenarnya telah berjasa atas hidup kita, saudara-saudara. Betul? Setuju? Kalau betul, saudara, kalau setuju, berapa banyak orang yang telah berjasa di dalam hidup kita? Berapa banyak, saudara-saudara? Kalau kita ngitungnya, saudara, semenjak kita kecil, maka tentu saja, saudara, kita bisa katakan atau kita akan menemukan tidak terhitung orang-orang yang sebenarnya telah berjasa di dalam hidup kita. Maka hitung, saudara, kalau semenjak kecil loh, saudara. Kecil pun kita tidak tahu barangkali ya, tiga tahun itu kita baru siuman. Tapi saudara, kalau kita ngitung-ngitung, waduh saudara, nggak terhitung. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya berjasa atas hidup kita, saudara-saudara. Saya kasih contoh sederhana seperti saya. Saudara tahu, saya bisa berkhotbah, saudara. Saya bisa menafsir kitab suci. Saya bisa berteologi, ya, saudara-saudara. Itu karena jasa dari 3 dosen saya, saudara-saudara, yang masih hidup sampai hari ini. Salah satu dari 3-nya itu sampai hari ini, bahkan pagi tadi masih tetap kirim renungan. Sudah usia lanjut memang, saudara-saudara. Jadi saya bisa berkhotbah, saya bisa menafsir, bisa berteologi, ya, saudara-saudara, bukan ujuk-ujuk blok gitu ya. Ada proses. Ada pembimbingan, yaitu jasa dari 3 dosen saya itu. Bahkan hal yang paling simpel, saudara-saudara, meskipun saya tidak memakainya sekarang, tetapi saya mau katakan, masa itu sebelum saya jadi pendeta, saudara-saudara, untuk bisa pasang dasi, untuk bisa merangkai dasi, saudara-saudara, itu karena jasa dari kakak kelas saya. Kalau yang ini sekarang kan gampang ya, apa ini? Kolar ini ya. Sekali tarik, pasang lagi, itu sangat gampang. Walaupun saudara pernah satu ketika saya berkhotbah ya, diundang di salah satu tempat dan itu tidak ada pendetanya, saudara. Lalu saya lupa bawa kolar ini. Waduh, astaga, gimana ini lupa? Akhirnya saya bilang, ambil kertas, lipat-lipat begitu, potong gitu, lalu dipakein. Akhirnya pasang gitu. Bisa ya saudara, kalau jarak tertentu mana bisa lihat kalau itu kertas atau apa begitu, saudara ya. Dasi saja, saudara. Ada orang yang berjasa, saudara-saudara, untuk mentrain kita, saudara-saudara. Saudara, demikian juga pada waktu saya kemudian akhirnya bisa nyetir mobil, saudara-saudara. Saya pun bisa nyetir mobil, saudara-saudara. Itu karena jasa dari adik seorang penatua. Ya, si engkau itu yang agak reman-reman orangnya, saudara-saudara ya. Dia ngelatih cuman 2 kali saja, lalu saya kemudian udah disuruh, udah bisa ini. Akhirnya setelah saya dilatih itu, saudara, saya hampir pernah diserempet bis. Ya. Jadi saudara bisa lihat, hal-hal yang simpel saja sebenarnya ada orang-orang yang berjasa kepada kita. Sehingga betul-betul saudara-saudara, kalau kita menoleh ke belakang, maka tentu saja sekali lagi benar bahwa memang ada begitu banyak orang yang telah berjasa di dalam hidup kita ini. Termasuk dengan tokoh-tokoh ini, saudara. Siapa yang pertama itu yang pakai topi? Kalau GKT orang reform, nemen kalau nggak tahu yang pakai topi. Ayo sama-sama sebutkan. 1, 2, 3.
Bla 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 bla. Alasannya pakai masker gitu ya. Ayo, 1, 2, 3. Apa ter? Ayo sama-sama sebutkan. 1, 2, 3. Martin Luther, saudara. Yang sebelahnya. Orang reform kita ini, kita reform. Lah ini aja, bagaimana? Huldrych Zwingli, saudara. Nah, semoga yang ini sama-sama pakai topi. Tapi yang sebelah sananya ini siapa? Ya, 2, 3. John Calvin. Sebelahnya John Knox. Saudara, orang-orang ini, saudara, adalah orang-orang yang berjasa di dalam pemahaman kita hingga hari ini. Termasuk, saudara, adalah orang-orang lama GKT, saudara. Mungkin salah satunya adalah tua-tuako itu, saudara. Juga mungkin adalah orang-orang, saudara, GKT yang senior itu, saudara, yang masih bergerilya. Saya pakai istilah bergerilya. Gerilyanya mungkin di STTA barangkali, ataupun di beberapa gereja GKT. Tapi orang-orang ini, saudara, adalah orang-orang yang berjasa atas kehidupan kita. Melalui perjuangan mereka, saudara, melalui kerja keras mereka, bahkan melalui pertaruhan nyawa mereka. Tadi yang pakai topi pertama Martin Luther, saudara tahu, waktu dia memakukan 95 dalil itu, saudara, nyawanya terancam. Bahkan pernah dipaksa untuk cabut. You punya dalil itu. Kalau tidak, nyawanya bisa terancam. Sampai dibilang apa? You mesti bilang revoco, airikan. Cabut lu punya kata-kata. Tapi Martin Luther berkata dengan sangat mantap, yang terpenting bagiku adalah kebenaran di atas segala-galanya. Itulah pertaruhan nyawa orang-orang ini, saudara. Tetapi dengan semuanya itu, itulah kemudian yang bisa membawa kita untuk bisa melihat apa? Rumusan. Mereka yang merumuskan, saudara. Mereka yang mewariskan akan 5 pilar dasar reformasi. Yang tentu saja itu adalah berdasarkan Alkitab. Jadi ini bukan ajaran baru, saudara. Ini bukan wahyu yang baru. Tetapi ada di dalam Alkitab. Ini bukan pengajaran yang baru, saudara. Tetapi memang adalah sesuatu yang kita lihat di dalam sejarah, adalah yang telah diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Saudara, kita mengerti bukan? Kalau ajaran kekristenan kita itu, saudara, diserang, difitnah, diselewengkan oleh mereka yang non-Kristen, memang itu bisa menyulitkan kita, saudara. Itu bisa merepotkan kita. Seperti yang kita lihat di YouTube, media-media sosial, macam-macam, saudara. Kalau orang-orang non-Kristen menyelewengkan, menyerang, memfitnah ajaran kekristenan kita, ya pasti bikin repot lah, merepotkan lah, menyulitkan lah. Tetapi kita harus akui, akan jauh lebih merepotkan lagi, akan jauh lebih menyulitkan lagi kalau itu dilakukan oleh orang-orang dalam, oleh orang-orang Kristen sendiri. Ya misalkan seperti kami ini, saudara, kalau losa-losanya sampai menyimpangkan ajaran yang benar, waduh, bisa mendatangkan kebingungan yang lebih, saudara. Bisa merepotkan, sangat merepotkan, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena hikmat-Nya, maka Tuhan mengutus dari para reformator gereja yang kita sudah lihat tadi, yang termasuk generasi-generasi old yang sepuh dari GKT. Tuhan mengutus para reformator itu supaya apa? Kekristenan kita, ajaran-ajaran kekristenan kita tetap berdasar kepada landasan kitab suci.
tetap berlandaskan kepada ajaran yang sejati. Tetap berdasarkan kepada ajaran yang asli, saudara-saudara. Dan ajaran asli itu, saudara, itulah yang digemakan di dalam sepanjang bulan ini. Yaitu 5 pilar reformasi. Solus Christus. Yang kemarin disoftkan temanya itu cukup cuma 1. Lalu kemudian hari kedua yang dibawakan oleh pendeta Irwan itu ya. Sola fide. Tidak ada cara lain kah diselamatkan? Ya soft, tapi kontennya yang mengarah ke sana. Lalu kemudian sola scriptura, sola gratia, soli deo gloria. Atau bisa juga disebut sola dei gloria. Dan hari ini saudara, kita masuk kepada sola gratia. Kepada pilar gratia. Nah saudara, sola fide, sola gratia itu saudara-saudara, bukankah itu mirip ya? Siapa yang berani maju ke depan, berani menyampaikan apa perbedaannya? Sola fide, sola gratia, iman, anugerah. Apa bedanya saudara? Ini mirip toh. Pernah Anda mikirkan itu? Kita sering kali sebut gitu, ada 5. Sola ini, sola itu, sola. Iya, sola fide, sola gratia itu apa bedanya? Nah saudara, kita harus mengerti ini walaupun simple. Supaya yang sedikit mirip-mirip ini kita mengerti. Nah saudara, sola gratia, sola fide, saudara-saudara, itu adalah menekankan bagaimana, melalui apakah kita diselamatkan, melalui iman atau perbuatan. Ini yang saya bawakan renungan beberapa hari yang lalu di iCare, saudara. Jadi bagaimana, melalui apa, sedangkan sola gratia adalah menekankan dari mana keselamatan itu. Apakah mutlak Allah ataukah ada kontribusi manusia? Ada sinergi atau lebih sinergisme yang daripada manusia. Dari Allah ataukah dari manusia? Nah saudara, mungkin istilah sola gratia ini saudara adalah sesuatu yang di lingkungan GKT adalah sesuatu yang kita mudah tangkap, mudah mengerti. Tapi bagaimana yang di luar sana saudara? Kalau kita turun lapangan bagaimana? Kita akan menjumpai saudara ada banyak orang yang sebenarnya tidak mengerti, yang tidak memahami akan sola gratia ini. Tidak heran pada waktu saya berbincang-bincang dengan keluarga sendiri, beliau yang jauh lebih tua dari saya. Lalu apa yang terjadi di dalam perbincangan itu saudara? Dia betul-betul mengeluarkan semua jurusnya, semua ilmunya, semua pemahamannya demi mengatakan bahwa keselamatan itu membutuhkan kontribusi dari manusia. Waduh saudara, lumayan lama perbincangan itu saudara. Dia tangkis terus. Tapi dia sebenarnya mau katakan, dia menolak kemutlakan anugerah Allah di dalam keselamatan. Lalu perbincangan juga dengan orang-orang Kristen, di kalangan Kristen sendiri, saudara. Tidak sedikit saya juga menjumpai ada banyak orang yang berbaju Kristen, saudara, justru kemudian condong, ada yang condong, bahkan ada yang ngotot, saudara, menolak kemutlakan anugerah Allah di dalam keselamatan manusia. Dengan non-Kristen ada saudara. Beberapa saya jumpai bincang-bincang dengan non-Kristen, saudara, di mana anehnya di dalam hal-hal yang lain, di dalam banyak hal, saudara, mereka saudara yang non ini mempercayai akan adanya kemurahan Allah, akan anugerah Allah. Tetapi saudara, begitu masuk pada konteks keselamatan,
Saudara, mereka menolak mentah-mentah akan kemutlakan daripada anugerah daripada Tuhan. Nah, saudara, contoh-contoh yang saya sampaikan ini, saudara, sebenarnya saya mau katakan kepada kita, tidak bermaksud untuk mengecilkan hati kita atau mengendorkan semangat kita di dalam pemberitaan Injil. Tetapi apa pengalaman saya di lapangan ini, saya hanya mau katakan kepada kita, supaya kemudian kita bisa melek bahwa ada satu fakta, ada fakta yang memang benar-benar nyata, yaitu kesukaran dan penolakan terhadap doktrin sola gratia. Ini real, saudara. Memang ada yang menolak, memang ada yang sukar paham. Kalau kita ya mungkin nyanyi terus kita barangkali. Wah, kita paham barangkali ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, anugerahnya diberikannya pada kita. Kita nyanyi-nyanyi barangkali. Wah, tapi di luar sana, saudara, ada kenyataan ini. Dan itu yang biasa dipakai oleh iblis. Dengan kesukaran, dengan adanya penolakan itu, saudara, dia pakai untuk apa? Untuk menakut-nakuti orang Kristen. Untuk mengecilkan hati orang-orang Kristen. Nah, ditolak. Lo coba sampaikan ke sana, ke orang tersebut. Nah, betul tuh. Orang itu nggak bisa memahami, tetap ada kontribusi. Nah, berarti ajaran lu itu salah. Udahlah, jangan dipaksakan. Kompromilah. Nah, coba lihat, kalau kita jumpa itu gimana? Itu yang dipakai oleh setan, saudara. Penolakan-penolakan, kesukaran-kesukaran itu untuk membuat kita meragukan ajaran Kristen, kompromi, dan kemudian kecil hati ataupun minder. Tetapi saudara, hamba-hamba Tuhan yang baik, saudara, akan tetap jujur menyampaikan bahwa memang ada fakta seperti ini. Ada penolakan, ada kesukaran. Tetapi tidak bermaksud seperti setan untuk menakut-nakuti. Tetapi dimaksudkan supaya kemudian orang-orang Kristen itu, saudara, jauh lebih siap dan jauh lebih berbijaksana di dalam melayani, khususnya di dalam konteks pemberitaan akan Injil Tuhan. Jadi kalau kita hanya menyampaikan semua lancar, semua baik, nanti lalu khotbah, nanti kalau sharing, nanti kalau kesaksian orang pasti terima. Kalau kita tekankan itu, saudara, maka justru di depan sana kita akan menjadi sasaran empuk daripada si iblis. Tapi kalau kita mendahului, menyampaikan ada penolakan, ada kesukaran, semoga kita akan jauh lebih siap dan jauh lebih berbijaksana bagaimana di dalam men-share, di dalam memberitakan sola gratia, dan juga di dalam memberitakan akan kasih Kristus, kasih Allah yang teramat besar. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Mari kita membaca, beri suara terbaik kita. 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, ini adalah kata-kata, ini adalah pernyataan Yesaya ketika konteks pembuangan di Babel. Ini adalah kata-kata, ini adalah pernyataan, saudara, yang salah satunya diingat oleh banyak orang. Sangat terkenal ayat 6 ini, saudara. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kok diingat? Kok salah satu yang paling diingat dari teks Yesaya? Apakah karena unik? Apakah karena puitis? Tidak sekedar itu, saudara. Tetapi apa sebenarnya? Karena
kata-kata Yesaya ini saudara-saudara adalah kata-kata yang mengguncangkan. Sama-sama sebutkan mengguncangkan. 2, 3. Sekali lagi. Ya, ini kata-kata yang mengguncangkan saudara-saudara. Yang tidak lazim pada telinga orang dunia. Yang tidak lazim di dalam prinsip orang dunia. Karena orang-orang di dunia saudara-saudara melihat bahwa dengan kebenaran, dengan kesalehan dirinya saudara-saudara, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Menyombongkan kesalehan. Itulah dunia saudara-saudara. Tetapi Yesaya saudara-saudara tidak demikian. Sebab baginya kesalehan manusia, kebenaran manusia tetap pada level kain kotor, kain gombal, kain yang menjijikan. Saudara, bagaimana ekspresi kita kalau kita melihat sesuatu yang jijik? Kira-kira gimana? Masa kita akan katakan, waduh, seneng banget. Apa begitu? Kita akan condong mendekat begitu kalau sesuatu yang menjijikan. Begitu ya Pak Riki? Tidak kan? Kita gitu ya, mungkin tutup mata lalu dengan berusaha menjauh, saudara. Ya kalau jijik, betul. Satu ketika, saudara, saya masuk di satu tempat begitu, lalu ada pemuda-pemuda di sana. Acaranya waktu itu adalah malam akhir tahun, saudara. Lalu ternyata di sana ya banyak sekali ya pemuda-pemuda, dan mereka ternyata lagi ada aksi memasak begitu ya. Lalu katakan kepada saya, lihat man, ini loh, apa itu hitam-hitam? Tahu katanya apa? Ini meong, cat, kucing saudara. Astaga, saya tidak pernah makan kucing, sehingga bisa bayangkan ketika itu disodorkan, ini kucing. Waduh saudara, itu adalah salah satu makanan yang saya pernah lihat saudara, yang begitu menjijikan. Tentu versi saya ya, kalau mereka ya coba lihat, mereka kuliti, mereka masak sampai seperti begitu. Bagi saya itu menjijikan. Saudara, artinya apa? Begitu kalau kita lihat sesuatu yang menjijikan saudara, betapa sangat tidak menyenangkannya bagi kita saudara, kalau ada sesuatu yang jijik, yang kotor saudara. Nah itu loh maksud daripada Yesaya. Kebenaran, kesalehan manusia termasuk pendeta sekalipun saudara, adalah level kain kotor. Kain kotor saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya apa ini? Bila standar kebenaran Tuhan saudara selalu di sini top, puncak saudara, maka realita kebenaran kita, kesalehan kita selalu di level paling rendah. Paling ya di bottom itu saudara, paling rendah pokoknya. Sehingga kita tidak sanggup saudara, bahkan tidak pernah sanggup mencapai akan standar kebenaran Tuhan. Sehingga berdasarkan ini saja, baru teks ini saja, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bila ada seseorang menyebut dirinya lebih suci, lumayan baik, lebih kudus daripada orang lain, maka kita bisa menganggap dia adalah seorang yang ngelantur, seorang yang sedang membual, saudara. Ingat ini, bila kita tidak hati-hati, bila kita tidak jaga hati, maka seluruh kelebihan-kelebihan kita, semua kesanggupan-kesanggupan kita, apa-apa yang menjadi kesempatan kita di dalam melayani Tuhan, bila tidak jaga hati, saudara, kita akan merasa diri lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Mungkin ada yang bisa terlihat di dalam tulisan-tulisannya barangkali, di dalam kata-katanya barangkali, di media sosial begitu.
Mungkin gelagatnya, walaupun gelagat setiap orang hati-hati. Kadang-kadang kita sudah judge, menghakimi, ada gestur tertentu yang nampak sombong tapi sebenarnya tidak sombong. Karena gesturnya demikian, kita mesti hati-hati. Tapi mungkin dari gelagat kita juga bisa melihat ini orang sombong. Tapi bagaimana yang di sini, saudara? Bagaimana yang di hati kita ini? Siapa yang bisa membacanya? Tetapi saudara, apapun itu saudara, bila seseorang merasa dirinya lebih suci, lebih baik, ingat itu tidak mungkin. Karena kebenaran manusia, kesalehan manusia, sami mawon. Yaitu apa? Kain kotor, kain gombal yang menjijikan, saudara. Sehingga sebenarnya kita bisa katakan kepada kanan kiri kita di sini, saudara, jangan pernah membual. Yo bisa senggol, ayo. Jangan pernah membual. Jangan pernah sombong kita, saudara. Setuju ya? Jangan pernah membual, jangan sombong. Ini yang dibuka di sini oleh Tuhan kepada kita. Dan perlu diingat, saudara, ini baru bicara soal kesalehan, soal kebenaran. Bayangkan dengan keberdosaan kita, saudara. Sehingga betul, saudara, ketika kemudian manusia jatuh di dalam dosa ini, maka kita manusia ini adalah total depravity, rusak total. Tidak ada yang kita bisa banggakan, tidak ada kebanggaan, tidak ada kepantasan, tidak ada kelayakan menjadi mempelai Kristus ataupun menjadi penghuni daripada sorga. Tapi satu-satunya yang cocok buat kita, penghuni neraka, saudara. Cocoknya kita masuk neraka. Semua kita ini sebenarnya cocok di sini. Dengan semua pengupasan ini sudah jelas sebenarnya kita ini lebih cocok masuk di dalam neraka. Itu sebabnya, saudara, kita hanya mungkin selamat kalau Tuhan mau. Kita hanya mungkin selamat bila Tuhan mau bermurah hati memberi anugerahnya melalui penebusan daripada Kristus Tuhan. Roma 3, 23 hingga 24. Mari sama-sama membacanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Wah, lihat saudara, Tuhan di atas sana tidak mengolok-ngolok kita karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri. Tuhan di sorga, saudara-saudara, menyaksikan kita tidak sanggup untuk membebaskan diri dari kejijikan kita, daripada belenggu dosa. Ia tidak menghina kita, saudara-saudara. Tidak mampu, rasain lu tidak mampu, tidak sah. Nah gitu, saudara-saudara. Ya tidak mengolok-ngolok kita karena ketidakberdayaan kita, tetapi justru Tuhan memberi solusi, bahkan solusi terbaiknya. Saudara, banyak orang, misalnya banjir Sidoarjo itu, saudara. Itu hanya mungkin pinter share, menginfokan. Betul ya, banyak itu ya, banjir di mana-mana beberapa waktu ini kita juga perlu berdoa. Ada hanya sekedar share, saudara-saudara, menginfokan, tetapi yang terbaik pada akhirnya seperti yang di layar ini adalah solusi. Ada tulisannya di situ ya. Departemen Misi Peduli GKT itu ya, ada simbol GKT terbaru di situ. Korban bencana banjir Sidoarjo. Tepuk tangan dong. Ya. Pelayanan ini juga ada pelayanan kebersamaan GKT. Ada orang-orang GKT 3 juga yang boleh tetap memberi hatinya, memberi akan kasihnya dalam pelayanan ini. Ya. Saudara, banyak orang yang mungkin hanya sekedar menginfokan, tapi bagaimanapun yang terbaik adalah solusi. Gereja akan sedemikian kuat kalau kita berlomba-lomba, beramai-ramai menjadi bagian dari solusi. Saudara, pelayanan itu banyak.
A, B, C, D, komisi A, komisi B, wah macam-macam. Pelayanan itu saudara banyak, dan bukan hanya banyak. Pelayanan itu juga adalah pelayanan yang sukar. Banyak yang sukar di dalam pelayanan. Tapi ini camkan saudara, kalau kita beramai-ramai menjadi bagian daripada solusi, maka hal yang banyak itu, bahkan yang paling sukar sekalipun, bisa teratasi. Itu sebabnya penatua-penatua kita kenapa bisa sampai rapat berjam-jam. Seperti Jumat kemarin, berjam-jam. Sudah rapat bersama pendeta penginjilnya, katanya Pak Ketua, Pak Simon, kita masih lanjut ya, silakan pendeta penginjil boleh pulang, yang lain tinggal. Kenapa sudah? Apa hanya untuk ngobrol-ngobrol begitu? Enggak. Beliau-beliau itu saudara-saudara, itu mau menjadi bagian daripada solusi. Karena itu bersyukur kalau pasangan-pasangannya juga support saudara. Mungkin sampai malam begitu ya. Mensupport, ya oke rapatlah. Kalau pulang pun is oke, senyum, smile begitu ya. Senang kalau pulang. Karena kenapa? Karena penatua-penatua telah menjadi bagian daripada solusi. Saudara kembali kepada Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Saudara, ini teks yang simpel, yang makin menegaskan kepada kita bahwa keselamatan itu hanya anugerah. Tidak ada kontribusi manusia, saudara-saudara. Enggak ada. Sehingga apa respon kita kalau saudara-saudara keselamatan itu adalah anugerah, diberikan mutlak, cuma-cuma oleh Tuhan. Maka yang kita bisa perbuat saudara-saudara, coba diklik. Yang negatif yang pertama tadi, tak perlu membual saudara. Kita jangan sombong saudara-saudara. Kita hari ini saudara-saudara, kita boleh selamat, itu gak ada kontribusi kita. Jangan membual. Kita gak boleh memandang diri lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Kita hanya adalah orang-orang yang diberi, yang diberikan oleh anugerah dengan cuma-cuma oleh Tuhan kita. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan di Efesus kemarin yang dibahas di Aiker itu. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan membual saudara. Ingat Tuhan kita, Yesus sendiri dari mulutnya dia pernah ngomong, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan melihat Allah. Miskin di situ, miskin rohani. Tuhan senang dengan orang-orang yang merasa dirinya miskin rohani. Bukan orang yang membual, yang sombong, yang merasa dirinya lebih baik, lebih suci daripada orang lain. Kalau saudara-saudara keselamatan itu adalah anugerah, maka semestinya kita bersyukur. Bahkan lebih tegas lagi, bersyukurnya di sini adalah bersyukur yang non-stop. Yang tiada henti, saudara-saudara. Karena di dalam hidup kita ini, saudara-saudara, kita tidak akan pernah steril dari yang namanya problem ataupun masalah. Posisi HP saya tadi ke khotbah di Tumapel mati, saudara. Saya off kan memang. Tapi saya masuk ke Pakri, saya buka. Wah, ada masalah, saudara. Saya sudah off, saya fly mode, lalu buka di Pakri. Wah, ada masalah. Itulah hidup kita, saudara. Ya, selama masih ada di dunia yang fana ini saudara, kita enggak steril dari problem, dari masalah demi masalah. Dari COVID, dari varian COVID, dari macam-macam saudara. Tetapi dengan mengingat lagi hidup kita ini adalah anugerah, oleh karena anugerah diselamatkan oleh Tuhan. Betapa spesialnya akan kehidupan kita ini saudara. Kalau ingat itu saudara. Plus kalau kita ingat lagi di kitab-kitab atau di teks-teks yang lain,
pemeliharaan Tuhan. Terlalu kalau kita tidak bersyukur. Semestinya syukur kita adalah syukur yang non-stop, yang tiada henti. Dan kalau keselamatan itu adalah anugerah, saudara, semestinya juga penyembahan kita adalah penyembahan yang semangat, yang sukacita, saudara. Melampaui suara saya yang banter-banter di sini. Tapi yang penting sebenarnya semangat itu datang dari dalam. Betul? Penyembahan kita, saudara, ibadah kita semestinya kita jalankan dengan sukacita, dengan semangat, saudara. Tidak lagi bergantung kepada iklan, kepada brosur-brosur, kepada spanduk, kepada teaser, kepada videotron, kepada alat-alat, walaupun itu baik. Dan penatua mesti juga memikirkan akan hal itu. Tapi kita enggak boleh bergantung mutlak di sana. Oh, ayo datang ibadah ya. Oh, temanya wapik, bagus, up to date, sesuai zaman, keren, pembicaranya oke. Acaranya, desainnya oke, alur acaranya mengalir. Macam-macam bisa dibuat bahasa-bahasa yang bagaimana yang bombastis. Tapi kasihan kita kalau kita bergantung di sana, sudah. Bukan itu penyembahan yang mendatangkan sukacita, semangat yang awet, sudah. Bukan itu. Tapi apa? Yesus, anugerah Yesus. Mari kita sama-sama katakan, Yesus alasanku untuk menyembah. 2, 3. Yesus alasanku. Ya, Yesus Kristus, saudara, alasanku untuk menyembah. Yesus, anugerah Kristus Tuhan, alasan mutlakku untuk menyembah. Itu gairah saya, itu passion saya, itu semangat saya. Yang lain mah lewat. Apalagi, saudara? Mungkin banyak ya, apa yang kita perbuat ini banyak sekali. Respon ini banyak, kalau saya urai bisa banyak. Tapi saya akan mengunci di Korintus ini. Ya. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dengan menerima gracia, anugerah Tuhan itu, saudara, maka sepatutnya melayani, mengabdi, memberitakan Kristus Tuhan itu tidak perlu ditawar-tawar lagi. Bahkan tidak perlu, saudara-saudara, dirangsang sedemikian rupa dengan iklan, dengan promosi, dengan info WhatsApp, info media sosial. Mestinya loh, dengan gracia, anugerah yang kita terima itu, saudara, semestinya kita mengabdi, kita mesti melayani, memberitakan Kristus. Dan itu tidak perlu ditawar-tawar lagi. Kita mesti meneladani Paulus, bukan? Ketika ia kenal Kristus, maka kita tahu arah hidupnya kemudian benar-benar berubah. Dari seorang penghujat, dia sungguh menjadi pengabdi. Dari seorang yang menganiaya, dia seorang yang melayani. Dari seorang yang menentang, menjadi pribadi yang justru memberitakan akan Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan yang penuh cinta itu sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Gracia itu, saudara-saudara, sudah ada di tangan kita. Gracia itu, saudara-saudara, sudah kita miliki, saudara-saudara. Sehingga ini adalah alasan yang lebih cukup, bahkan terlalu cukup untuk sekali lagi menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen
yang mengabdi, yang melayani Tuhan, dan yang memberitakan akan Kristus Tuhan. Amin. Pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Tuhan, ku berserah jadi korban hidup. Roh-Mu dan darah-Mu bakar, sucikan terus. Berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu. Pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Bapa di surga, terima kasih renungan ini. Hamba yang tidak lebih suci, lebih baik dari semuanya, diperkenankan menyampaikannya. Bapa, kami memohon biarlah mengingat gracia, mengingat anugerah-Mu atas keselamatan kami, mendorong kami untuk semakin lebih baik lagi. Tidak membual, tetapi justru bersyukur, menyembah-Mu dengan sukacita, dengan semangat. Dan boleh terus memberikan diri yang mengabdi, yang melayani, dan memberitakan firman, memberitakan Injil Tuhan kepada sesama kami. Jangan biarkan keadaan ataupun COVID yang mungkin masih belum dikatakan finish, berakhir itu, membuat kami tidak mengingat tujuan kami diselamatkan. Tetapi biarlah dengan kami diingatkan lagi pada hari ini, gracia-Mu itu, anugerah-Mu itu boleh sungguh-sungguh mendorong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengerti panggilan kami, yang boleh terus bertanggung jawab dan setia kepada Kristus Tuhan di dunia yang sementara ini. Dengarlah doa kami Bapa, demi Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin.